Shalom Grow Center Family. Happy Good Friday. Wow. Firman Tuhan berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Lewat karya penebusannya di kayu salib, telah menyelamatkan kita semua, menyelamatkan seluruh dunia dari hukuman dosa yang kekal, menyatukan kembali kita sebagai anak di hadapan Bapa. Grow Center Family, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama menyembah dan menikmati hadirat Tuhan. Happy Good Friday, the Anointed One. Tuhan Yesus memberkati.
curahkan darahmu untuk tebus dosamu. Mari sama-sama katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragamu. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah
selain katakan layaklah Kau Tuhan dipuji dengan segenap hatiku. Jesus, you are layaklah dengan segenap jiwa ragaku. Mari sembah Dia. Mari katakan terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Kau yang tebus setiap kami dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Karena kasih-Mu kami ada, karena cinta-Mu Tuhan. Terima kasih. Tiada yang lain yang dapat kami beri selain hidup kami sebagai persembahan. Ini penyembahan kami Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Kami mau berikan terbaik. Thank you for your Sebab karena karya salib-Mu Tuhan, kami yang harusnya mati hidup Tuhan. Semua karena salib-Mu. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang miskin diperkaya karena salib-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu, anak domba Allah yang layak layak dipuji, layak disembah, Yesus Tuhan dimuliakan. 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 Layak disembah, layak disembah, Yesus Tuhan dimuliakan. Layak disembah, Yesus layaklah kau Tuhan, dipuji dan
disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Then on the third handbreak of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble dead, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Then on the third handbreak of dawn, the Son of Man, Sang Raja Surga, bangkit dan bertahta. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will see your grace, oh Lord, oh Lord. Oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. He shall return, yeah, He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and now we rise among the saints. My gaze and feast on Jesus' name. Angkat suaramu, mari nyatakan, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. For praise the
Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kematian Tuhan bagi dosa kami. Terima kasih untuk penebusan-Mu bagi pelanggaran kami Tuhan. Hingga hari ini kami boleh menaikkan syukur kami, penyembahan kami, pujian kami pada Engkau Raja di atas segala raja. Raja yang mengasihi hidup kami, Raja yang menyayangi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih untuk tahun ini, untuk karya-Mu, untuk kebesaran-Mu yang terus dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk gereja-Mu atas kota ini, Manado. Manado, kota yang Kau kasihi, kota yang Kau pilih Tuhan, di mana gereja boleh menyembah Engkau, boleh mensyukuri setiap karya dan rahmat Tuhan. Pagi hari ini kami katakan diberkatilah Manado. Manado menjadi kota kesukaan Tuhan. Ada hadirat Tuhan atas kota ini Bapa. Pagi hari ini kami katakan ada berkat Tuhan turun atas gereja-Mu, atas hamba-hamba-Mu, atas umat-Mu Tuhan. Ada penyembahan, ada Tuhan menemukan kembali domba-domba-Mu yang terhilang. Terima kasih Bapa. Di tempat ini kami katakan Shalom Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Indonesia adalah milik Tuhan. Diberkatilah udaranya. Diberkatilah tanahnya, lautnya. Diberkati apa yang ada di negeri ini, pemerintahnya. Ada takut akan Tuhan atas negeri ini. Mulai dari pemerintah tinggi, presiden, jajaran pemerintahannya, bahkan sampai di desa kelurahan. Kami katakan biar takut Tuhan pemerintah negeri ini. Terima kasih untuk gereja ini Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami terus menopang dalam doa untuk hamba-hamba-Mu. Pastor Niko, Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Hermin, para wakil gembala, gereja GBI Gatot Subroto. Tuhan sendiri yang pakai, Tuhan yang memberi kekuatan pada hamba-Mu. Tuhan yang menuntut dengan hikmat-Mu. Tuhan yang memberi jalan keluar, Tuhan yang membukakan pintu-pintu agar gereja ini terus berdampak, lebih berdampak menyatakan kemuliaan Tuhan. Dari tempat ini kami mengangkat tangan, kami berkati hamba-Mu Pastor Andi, Gembala Grow Center Church Tuhan, Ibu Lia Tuhan. Diberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada hikmat dan urapan yang baru terus mengalir. Para wakil gembala di gereja ini Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, biar berkat yang berkelimpahan, biar kasih setia Tuhan terus mengalir Tuhan. Pagi hari ini juga kami mengangkat tangan, kami berkati hamba-Mu Pastor Chandra, Ibu Nova Tuhan sebagai gembala Grow Center Manado. Syara mana ya mana ya mana ya mana ya mana. Engkau yang menyatakan isi hati-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang menyatakan rancangan-Mu yang besar itu. Engkau yang memakai dan mengangkat Tuhan gereja itu untuk berdampak. Kerinduan kami berapa atas kota demi kota di tanah ini, bahkan di kota Manado Tuhan. Biar ada kebangkitan generasi Tuhan, generasi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang menjaga hidupnya kudus bagi pekerjaan Tuhan. Biar lahir dari gereja ini Grow Center Manado. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan juga mendoakan jemaat Tuhan dalam segala pergumulan, dalam segala kerinduan, dalam segala doa. Berkatilah Engkau yang mengandalkan Tuhan. Berkatilah Engkau yang terus berseru menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Pak. Kami berjanji segala pujian, penyembahan, kehormatan, kemuliaan sampai selama-lamanya kami persembahkan bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Apakah kamu mendengar? Yesus orang Nazaret itu
Dia akan menunjukkan jalan dengan hikmat-Nya. Benar, Yesus adalah anak manusia. Namun aku mendengar tentang Dia yang menyembuhkan orang sakit, yang membangkitkan orang mati. Aku mendengar tentang Yesus yang mengetahui segalanya. Ku percaya anak domba Allah yang akan mati untuk menghapus dosa dunia sudah datang. Sungguh, Dia anak Allah. Yesus Kristuslah yang datang untuk menyelamatkan kita, yang diurapi, yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Sesungguhnya, Yesus adalah Raja orang Israel. Dialah Sang Mesias. I will exalt you. I will exalt you. I will exalt you. You are my God. I will exalt you. I will exalt you. I will exalt you. You are my God. My hiding place, my safe refuge, my treasure, Lord, you are my friend and king, anointed one, most
most Just like Mary, I will pour my oil out. And just like David, I will worship you alone. I wanna move your heart. I wanna see your face. Wanna see your face. Make me a Bethany. Make me a Bethany. Come and rest here and be pleased as I worship at your feet. Make me a Bethany. Make me a Bethany. For the rest I'll be pleased as I worship at your feet.
one thing I want, Lord, to pour my oil at your feet. This one thing I want, Lord, to see and worship my King. This one thing I want, Lord, to pour my oil at your feet. This one thing I want, Lord, to see and worship my King. This one thing I want, Lord, to pour my oil at your feet. This one thing I want, Lord. Make me a botany. Come and rest here in me, please, as I worship at your feet. Make me a botany. Make me a botany. For the Lamb I long to see is the only thing that's needed. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkenan bagi
maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, bertobat bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini waktunya kita untuk memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kau rela mati bagi kami Tuhan. Kau baik bagi kami. Dan saat ini kami ingin membalas Tuhan kasih-Mu pada kami. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan sebagai bukti cinta kami kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati Tuhan, menguji kuduskan Tuhan Yesus, sehingga berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan dapat membantu memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang siap memberi, mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda dapat memberikan persembahan melalui transfer di nomor rekening yang di layar monitor. Dan untuk kegiatan selama Growth Center, rumah doa untuk hari Sabtu ini diliburkan karena seluruh pelayan jemaat akan mengikuti menara doa pelayan jemaat. Kemudian ibadah Paskah sekaligus Sunday Service dilaksanakan 3 kali. Ibadah raya pertama dilaksanakan di pos pekabaran Injil di Minahasa Utara. Ibadah yang kedua dan ketiga dilaksanakan di Stasker Mall lantai 5 di GC Hall jam 10 dan jam 5 sore. Dan setiap ibadah akan dirangkaikan dengan Grow Children. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak di bawah 12 tahun dapat membawa anaknya ke dalam ibadah Grow Children. Dan BPD GBI Slutgo akan melaksanakan ibadah agung pawai dan KKR Paskah 2024 dilaksanakan di Langowan. Jadi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi gembala kul masing-masing untuk dapat mengetahui teknisnya bagaimana dan cara mendaftar. Bagi Bapak Ibu yang ingin atau rindu untuk doanya didoakan atau mengucap syukur, Anda dapat mengisi form request prayer and grateful atau dapat men-scan QR code yang ada di layar monitor serta dapat menghubungi call center Growth Center Manado. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan menerima perjamuan kudus. Mari siapkan hati dan pikiran.
kuasa darahmu yang tercurah di kayu salib, telah tebus hidupku dari dosa dan maut. Ku percaya akan salibmu. Ku percaya akan kuasa darahmu yang tercurah di kayu salib, telah tebus hidupku dari dosa dan maut. Ku percaya akan salibmu. Kuasa darahmu Yesus sembuhkan sakitku. Kuasa darahmu memulihkan hidupku. Ku menjadi lebih dari pemenang. Mari saya ajak kita semua, kita bangkit berdiri. Ku percaya akan kuasa darahmu yang tercurah di kayu salib, telah tebus hidupku dari dosa dan maut. Ku percaya akan salibmu. Kuasa darahmu Yesus sembuhkan sakitku. Kuasa darahmu memulihkan hidupku. Ku menjadi lebih dari pemenang. Kuasa darahmu Yesus sembuhkan sakitku. Kuasa darahmu memulihkan hidupku. Ku menjadi lebih dari pemenang. Kuasa darahmu Yesus sembuhkan sakitku. Kuasa darahmu memulihkan hidupku. Ku menjadi lebih dari pemenang. Setiap kali kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita mengingat bagaimana Yesus mati di atas kayu salib untuk menembus setiap dosa dan pelanggaran kita. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ini waktu yang terbaik untuk kita introspeksi kehidupan kita. Ini waktu untuk kita terbuka dengan Tuhan. Kalau ada dosa, ada pelanggaran yang Tuhan ingatkan, minta ampun Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Engkau menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Bahkan oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami akan masuk dalam perjamuan kudus, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami, tahirkan, kuduskan kami Tuhan. Sehingga ketika kami masuk dalam perjamuan kudus, itu menjadi berkat dalam kehidupan kami, bukan sebaliknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapakah kami ini Tuhan? Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau tahirkan setiap kami yang ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba Tuhan akan melayani perjamuan kudus
diperuntukkan untuk setiap kita yang telah percaya kepada Tuhan. Percaya Akan kuasa darah-Mu yang tercurah di kayu salib, telah tebus hidupku dari dosa dan maut. Ku percaya akan salib, ku percaya akan kuasa darah-Mu yang tercurah di kayu salib, telah tebus hidupku dari dosa dan maut. Ku percaya akan salib-Mu, kuasa darah-Mu Yesus, sembuhkan sakitku. Kuasa darah-Mu memulihkan hidupku. Ku menjadi lebih dari pemenang. Kuasa darah-Mu Yesus, sembuhkan sakitku. Kuasa darah-Mu memulihkan hidupku. Ku menjadi lebih dari pemenang. Darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melindungiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Apakah semua sudah mendapatkan roti dan anggur? Kalau sudah, yuk sama-sama kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama. Yuk kita mengucap syukur. Terima kasih. Bersyukur
Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sebelum duduk boleh kasih tos kiri kanan, katakan Happy Good Friday. Hari ini kita telah melihat tadi fragmen, bahkan video kita menyaksikan bagaimana Maria telah mengurapi atau meminyaki kaki Yesus. Di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 3, firman Tuhan berkata, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus di antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kita lihat bagaimana tadi waktu Maria datang, dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu, di mana minyak narwastu itu sangat mahal. Secara perhitungan minyak setengah kati sampai full kurang lebih 300 mili. Itu setengah kati kurang lebih 300 mili. Itu sama seperti orang yang bekerja harian itu menyimpannya selama atau mengumpulkannya selama 1 tahun. Dan Maria itu menuangkan seluruh minyak di kaki Yesus sampai tidak ada yang tersisa. Mengapa Maria melakukan hal ini? Meminyaki minyak narwastu di kaki Yesus. Saya percaya ini dilakukan Maria didasarkan pada ucapan syukur dan kasih yang mendalam. Mengapa Maria mengucap syukur dan Maria menuangkan minyak itu? Kalau kita baca, memang di kitab Yohanes tidak dijelaskan secara jelas, tetapi di dalam Lukas 7 ayat 38, Lukas 8 ayat 2, Maria ini adalah pribadi atau wanita yang dibebaskan dari 7 roh jahat oleh Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur dari Maria adalah Maria datang untuk meminyaki kaki Yesus. Tapi bukan hanya sampai di situ. Ini adalah bentuk kasih dan ucapan syukur dari Maria, karena kalau kita baca di Yohanes, ini di Yohanes 12, Yohanes 11 sebelumnya, bagaimana Lazarus yang adalah saudara dari Maria itu telah mati. Dan Yesus datang di kubur Lazarus dan Yesus membangkitkan Lazarus. Itu sebabnya Maria mengurapi kaki Yesus karena menyatakan ucapan syukur dan kasih kepada Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Yesus Kristus atau Jesus Christ di dalam Yohanes 4 ayat 25 ketika berbicara dengan wanita Samaria, itu dikatakan Mesaya adalah Kristus, Kristus yang artinya the anointed one. Judul sharing hari ini adalah Christ the anointed one, Yesus yang diurapi. Bahkan di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19, ketika Yesus ada di bait suci, Yesus katakan seperti ini. Dia buka satu kitab dan dia lihat itu kitab Yesaya. Di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19, bolehkah kita baca secara bersama-sama? 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Setiap kita, apapun keadaan kita, Yesus katakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku.
untuk menyampaikan kabar baik. Ada beberapa hal. Hari ini kita akan berbicara tentang pengurapan. Yesus memiliki yang namanya pengurapan. Karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan Yesus. Demikian dengan kita, ada Roh Kudus yang memenuhi setiap kita di dalam kehidupan kita. Karena pengurapan itu yang akan menuntun kita. Pengurapan yang pertama adalah pengurapan untuk menyampaikan kabar baik. Katakan sama-sama, pengurapan untuk menyampaikan kabar baik. Boleh dengan semangat, pengurapan untuk menyampaikan kabar baik. Injil keselamatan Kristus harus diberitakan, harus disampaikan kepada banyak orang. Kita bukan hanya ditebus dari dosa, dari hidup kita yang gelap, dipindahkan kepada terang, dan kita enjoy saja. Tetapi Tuhan mau ada pengurapan untuk menyampaikan kabar baik bagi semua orang di sekitar kita, sehingga mereka pun diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Ini yang Tuhan inginkan. Pengurapan itu ada dalam kehidupan kita. Coba ingat ketika kita ditebus, ketika kita dibenarkan dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Pastor pernah bersaksi di tempat ini bagaimana semenjak saat itu saya berkobar-kobar untuk mulai memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Setiap kali saya ke gereja, saya lihat ada kursi yang kosong, saya selalu berdoa, Tuhan izinkan saya untuk ketemu orang, untuk menyampaikan kabar baik. Yesus telah mati untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Bukan hanya untuk kita terima anugerahnya, tetapi biarlah kabar baik itu kita beritakan kepada orang lain, sehingga mereka pun diselamatkan. Coba lihat kiri kanan. Ini adalah produk-produk dari keselamatan, Injil keselamatan. Kalau kita lihat ke belakang, dulu yang kita begitu keras, kita mungkin gak punya pengharapan, bahkan kita bilang, Tuhan, orang seperti ini gak punya masa depan. Orang seperti ini gak punya pengharapan, saya mau jadi apa Tuhan? Gak mungkin. Bahkan saya secara pribadi tidak pernah berpikir bahwa saya akan berdiri di mimbar ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah. Demikian juga dengan Bapak Ibu sekalian, ketika pengurapan untuk menyampaikan kabar baik itu ada di dalam kehidupanmu, maka apa yang terjadi? Dimanapun engkau berada, keluargamu, kantormu, sekolah, tempat kuliah, di tempat di mana engkau bekerja, engkau akan memberitakan kabar baik, keselamatan Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan inginkan. Hal yang kedua berbicara tentang pengurapan, itu berbicara tentang pengurapan untuk pembebasan bagi yang tertawan. Sama seperti firman Tuhan di ayat 19, dikatakan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Setiap kesaksian kita tentang Yesus, apa yang telah Yesus lakukan dalam hidup kita, tanpa kita sadar itu membawa orang-orang untuk mengalami kelepasan. Ada orang yang katakan gini, saya terikat begitu lama, saya bahkan hidup gak benar begitu lama, tapi waktu Tuhan menjamah hidup saya bisa berubah. Kalau saya bisa berubah, saya percaya Bapak Ibu bisa berubah. Amin. Kalau Anda lihat tadi yang memerankan fragmen di depan sini, ya mungkin tadi ada yang lihat menyeka dengan rambut sampai all out. Saya mau katakan bahwa kalau lihat beberapa tahun ke belakang apa yang dialami oleh Phil dan Elis, rasanya sulit. Tetapi ketika satu orang diselamatkan dalam keluarga, maka seisi keluarga akan diselamatkan. Ada yang bertobat dalam keluarga. Dari yang keras, itu Tuhan bisa ubahkan menjadi orang yang minder, dari orang yang minder menjadi orang yang penuh harapan. Dari orang yang, jangan saya, gak mungkin saya. Tiba-tiba ketika diberikan kesempatan, kita mau melakukan itu untuk Tuhan. Bapak Ibu, siang hari ini Pastor mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, setiap engkau ketika datang kepada Tuhan, ketika engkau mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang mengurapi setiap kita, dan setiap kesaksianmu akan membawa kebebasan, kelepasan buat orang lain. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bahkan Petrus bersaksi
tentang Yesus yang diurapi. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 firman Tuhan berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Inilah pengurapan, bagaimana Tuhan pingin setiap kita memiliki pengurapan ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita izinkan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita? Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Pak Niko katakan ini waktunya 10 tahun ke depan, everyone, setiap orang akan berjumpa dengan pribadi Tuhan, akan berjumpa dengan Roh Kudus secara otentik. Di gereja ini Pastor Andi katakan ini waktunya Grow Center, go deep, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Untuk apa? Supaya kita mengalami kepenuhan Tuhan secara otentik setiap kita pribadi, sehingga kita menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ini yang disaksikan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38. Ada pengurapan untuk menyampaikan kabar baik, ada pengurapan untuk pembebasan bagi yang tertawan. Dan yang ketiga, pengurapan untuk menyembuhkan. Katakan sama-sama, pengurapan untuk menyembuhkan. Angkat tanganmu. Yang punya tangan kanan bisa angkat tangan kanan. Katakan seperti ini, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau dapat mengurapi hidupku. Bahkan tanganku ini Tuhan, Engkau urapi untuk menyembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Beri keberanian bagiku Tuhan untuk mulai berdoa kepada yang sakit, dan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya ingat sekali waktu bertobat dan dikasih kesempatan untuk berdoa orang di rumah sakit. Tuhan gerakan begitu kuat, pergi ke rumah sakit dan mulai doakan orang-orang yang sakit. Waktu mendoakan orang sakit dan orang sakit sembuh, terheran-heran. Kenapa terheran-heran? Karena yang saya pikir tangan ini nggak ada pengurapan, tangan ini melakukan hal yang jahat. Tetapi ketika bertobat dan diurapi oleh Tuhan, ternyata tangan ini bisa menyembuhkan. Terkadang setiap kita takut untuk mendoakan orang lain, kita pikir gini, kalau saya doakan dan tiba-tiba orang itu tidak sembuh bagaimana? Bapak Ibu, bukan tangan kita yang hebat, tetapi kuasa Tuhan yang hebat. Bukan kita yang menyembuhkan, tetapi Yesus yang menyembuhkan. Amin. Waktu kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah pergi untuk melakukan bagian kita, bagaimana Tuhan melakukan itu untuk orang lain? Terkadang saya berdoa, ada sempat satu masa di mana saya secara pribadi bilang ke Pastor Carlo, Pastor Carlo, kalau ada orang di rumah sakit, Pastor Carlo aja yang berdoa. Karena apa? Setiap kali saya doakan, Tuhan langsung panggil pulang. Saya sempat beberapa saat itu tertekan luar biasa, Tuhan kenapa saya doakan terus orangnya. Terkadang kita berdoa minta kesembuhan, kita berdoa untuk Tuhan jamah, Tuhan pulihkan hidupnya. Tetapi kita nggak pernah tahu apa yang didoakan oleh orang tersebut. Mungkin penyakit itu udah begitu berat buat dia. Mungkin waktu Tuhan udah yang terbaik buat dia. Dan apa yang terjadi ketika kita doakan, Tuhan berikan kelegaan. Kematian bukanlah akhir dari seluruhnya, tetapi kematian adalah awal perjalanan keabadian kita dengan Tuhan. Amin. Dan kesembuhan itu milik Tuhan. Sampai satu waktu saya menyadari, saya katakan kepada beberapa pengerja, kalau ada orang yang sakit, keluarga udah angkat tangan tapi belum pulang-pulang, ajak pastor. Nanti pastor berdoa. Bapak Ibu sekalian, yang terjadi begitu didoakan, Tuhan langsung panggil pulang. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kita ini hanya hamba. Kita ini hanya suruhan. Kita ini hanya messenger. Yang mengirim itu adalah Tuhan.
Dan bagian kita melakukan bagian kita. Yang setuju katakan amin. Kenapa pengurapan untuk menyembuhkan itu menjadi bagian kita? Sebab Yesaya 53 ayat 3 dan 5 dikatakan seperti ini. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang setuju katakan amin. Oleh bilur-bilur darah Kristus kita disembuhkan. Bukan hebatnya seorang pendeta, tetapi oleh bilur-bilur darah Kristus. Kalau kita lihat bagaimana Yesus itu disesah, Yesus dipukul sedemikian rupa sampai darah bercucuran. Itu harusnya kita yang mengalami itu. Harusnya kita yang mendapatkan pukulan itu. Tetapi firman Tuhan katakan oleh pelanggaran dan pemberontakan kita, justru Yesus yang menerima itu semua. Kita pikir saya aman-aman saja, yang penting saya sehat-sehat, yang penting saya diberkati. Enggak ada Tuhan. Saya mau katakan Yesus telah mati buat setiap kita pada saat kita berdosa. Bahkan oleh bilur-bilurnya dia menyembuhkan kita. Amin. Ketika kita sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita akan lihat mujizat itu masih ada sampai hari ini. Mujizat itu masih ada sampai hari ini. Poin yang terakhir, dan Pastor ingin banyak ministering siang hari ini. Waktu Pastor WhatsApp dengan Pastor Andi, banyak akan ministering di poin yang terakhir ini. Itu berbicara tentang Yesus mempunyai pengurapan yang mengalahkan kuk. Amin. Yesaya 10 ayat 27 berkata seperti ini. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang. Dan kuk yang diletakkan atas mereka, atas tengkukmu akan lenyap. Bahkan di dalam New King James Version dikatakan, it shall come to pass in the day that his burden will be taken away from your shoulder, and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Waktu tadi Maria mengurapi kaki Yesus. Sebenarnya Yesus ingin mengurapi setiap kita siang hari ini. Mungkin ada kuk, ada beban yang menekan engkau selama ini di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu. Ada beban yang begitu menekan hidupmu sehingga engkau nggak bisa, Tuhan kayaknya aku nggak bisa buat apa-apa. Menjadi orang-orang yang frustasi, menjadi orang-orang yang kalah selalu, menjadi orang-orang yang istilahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dengar baik, pengurapan Tuhan akan membuat kita dilepaskan dari setiap kuk, dari setiap kuk dosa. Mungkin ada dosa, ada pelanggaran yang tanpa kita sadari, kita tahu kita lakukan salah, pingin keluar dari situ, tapi kayaknya nggak punya kuasa untuk keluar dari ikatan dosa itu. Siang hari ini oleh minyak pengurapan, oleh apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib, karya penebusan Tuhan, itu akan mematahkan setiap kuk yang mengikat engkau, yang menekan engkau. Kuk untuk mengenal Tuhan dengan benar, itu Tuhan akan singkapkan sehingga kita akan mengerti, oh rencana Tuhan dalam hidupku seperti ini. Mungkin kita katakan, Tuhan gak adil. Kenapa ini terjadi kepadaku? Kenapa tidak terjadi dengan orang lain? Saya rajin ke gereja, saya memberikan perpuluhan, saya datang rumah doa. Kenapa ini terjadi? Ingat baik, Tuhan akan mengurapi setiap kita sehingga setiap kuk itu akan dipatahkan dan kemerdekaan dari Tuhan akan kita terima. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini yang Tuhan pingin untuk setiap kita menerima pengurapan ini. Siang hari ini, pagi hari ini, Pastor mau tanya, bolehkah sambil tutup mata, adakah di antara Bapak Ibu sekalian yang selama mengikuti Yesus merasa begitu banyak tekanan,
Bahkan engkau sering menyalahkan dirimu sendiri. Tuhan, aku terlalu berdosa. Tuhan, aku sudah gak kuat lagi. Aku memang gak layak. Kalau itu, tuduhan itu selalu datang dalam hidup. Bahkan mungkin ada sakit penyakit yang udah lama engkau bergumul untuk disembuhkan. Pagi hari ini sambil tutup mata, bolehkah mengangkat tangan, keseringin berdoa, Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih. Kami percaya kasih Yesus itu yang mampu melepaskan. Kasih Yesus yang mampu memerdekakan. Dan siang hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Kiranya Engkau mengurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuk dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berkatakan setiap kuk sakit penyakit dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuk perceraian, kekacauan, kebangkrutan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuk yang selalu mengintimidasi hidupmu untuk mengalami Tuhan dipatahkan dan Tuhan berikan kemerdekaan terjadi di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulihkanku salibmu. Yuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Bebaskanku tiada kasih seperti-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu. Salibmu Yesus, pulihkanku. Salibmu Yesus, bebaskanku. Tiada kasih seperti-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu. 2 Korintus 1 ayat 20 dan sampai dengan 22 berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Orabashikyana moyaraba. Besar ditaruhkan untuk, yuk kita menyembah beberapa saat ini. Kita tinggikan Tuhan di tempat ini. Sebab hanya Yesus yang dapat menolong kita. Tidak ada pribadi yang lain yang dapat menolong kita. Hanya Yesus yang dapat menolong kita. Sebab Dia yang diurapi, kata firman Tuhan. Orabayaraba takana mayarana mayarana. Mulai berdoa untuk pribadimu. Berdoa untuk keluargamu. Berdoa untuk pekerjaanmu. Berdoa untuk setiap pelayanan. Shana moyarana mayarana mayarana. Shana moyarana. Besar kasih-Nya
Salibmu Yesus, pulihkanku. Salibmu Yesus, bebaskanku. Tiada kasih sepertimu. Yesus, ku mengasihimu. Salibmu Yesus, pulihkanku. Salibmu Yesus, bebaskanku. Tiada kasih sepertimu. Yesus, ku mengasihimu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kiranya pengurapan Tuhan ada atas setiap kami. Kinamo ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Pengurapan untuk menyatakan Injil keselamatan kabar baik. Pengurapan untuk membebaskan yang terikat. Pengurapan untuk menyembuhkan. Pengurapan untuk mematahkan setiap ibu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Semuanya diberkati, diurapi. Amin. Shalom Bapak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Gereja kami ini GBI Star Choir Jemaat Grow Center. Kami mengumumkan bahwa gedung gereja di Citraland sementara dibangun dan berikan kemuliaan buat Tuhan. Di momen hari ini yang berbahagia, biarlah kita mau menabur untuk gedung gereja ini, amin. Pada kesempatan ini kita bisa menyerahkan, nanti ada kolekta yang akan berjalan atau nanti yang bisa memasukkan di dalam kotak pembangunan. Dan kami percaya sebentar lagi kami akan punya gereja, amin, karena Tuhan yang memberi gereja ini. Oke, mari sebelumnya kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala karya-Mu yang terbesar yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Gedung gereja Grow Center Manado Tuhan. Jemaat GBI Star Choir. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengumpulkan setiap apa yang memberikan untuk kami membangun gereja ini Tuhan. Dan Engkau akan menuntun setiap tangan-tangan untuk hati mereka menabur yang terbaik untuk gereja ini. Kami percaya Tuhan, kami lakukan ini Tuhan karena untuk kemuliaan-Mu.
Kami lakukan ini Tuhan karena Engkaulah yang telah menyuruhnya untuk kami membangun gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan memberi. Lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, bercurah untuk menebus hidupku. Sekedar informasi, bukan sementara membangun, tapi kita akan segera membangun. Yang semangat untuk membangun sama-sama katakan amin. Kita rindu bahwa Tuhan akan lakukan hal yang lebih besar lagi. Dan Pastor mau katakan untuk waktu-waktu ke depan, Growth Center Manado akan masuk musim yang baru, di mana small church with a lot of family. Tuhan taruhkan ada banyak hal. Kita akan beribadah bukan hanya di tempat ini, ada di Citraland, ada di Minut, ada di tempat-tempat yang lain. Tuhan lagi mempersiapkan gereja ini untuk masuk lebih dalam lagi dengan panggilan Tuhan. Amin. Yang sudah memberi kita bangkit berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita. Yuk sama-sama bangkit